kami belum ada perpustakaan. Jadi saya bingung juga. Gitu. Ya udah Itu nanti di tulisannya perpustakaan khusus saja ya Pak ya? ya perpustakaan khusus gitu. Hmm, KHUSUS gitu. Itu. ya, Dan huruf besar semua ya, gitu. ya Pak. Mm-mm. Pak itu Oke. nanti konsepnya setelah saya sudah selesai itu kirim ke ini Iya, Pak ya, pihak iya, masing-masing. iya. Kirim langsung nanti datanya akan langsung diambil sama mesin kami untuk langsung dimasukin ke dalam sistem. Nanti akan datanya tuh akan langsung muncul gitu loh. Sehari proses gitu. Ya, ya. Pak, Mm-mm. ini mumpung belum ada yang nanya juga Pak, ini Pak terkait mau sharing juga Pak. Ini kan nilai ini nanti apa dikonversi atau enggak Pak? Ya kan Ke akan dijadikan baseline juga ini Pak. saya gini, jadi yang akan memang akan ada konversi ya, tapi saran saya untuk target jangan pakai konversi. Karena apa? Karena nanti teman-teman akan bergantung sekali pada nilai yang saat ini. Kalau nilai saat ini itu kan 40 lah katakan paling tinggi gitu kan. 40 paling tinggi sama dengan 100 kan? Ya kan? Tapi kalau tahun depan yang paling tinggi 70 gimana? Nah, Iya Pak. jadi sangat bergantung. Nah, itu nanti teman-teman eh, silakan berdiskusi dengan Bapeda masing-masing untuk penetapan target berikutnya, mau pakai konversi atau tidak, gitu. Kalau saya jadi teman-teman di Bapeda di dinas, saya nggak akan konversi karena apa adanya. Karena nilai itu tergantung adalah di diri kita sendiri. Tapi kalau kita konversi, berarti kita akan bergantung pada orang lain, seperti itu. Ya Pak, itu aja Pak. Mungkin Mm-mm. sudah ada yang lain Itu interest itu saya itu Mbak. sih dari perspektif saya ya, gitu. Hmm. Mm. Ya. Itu. Mm. Ya Pak, Ramli Irami, terima kasih Pak. Oke, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Indra, next dari Ciamis, silakan Ibu. Silakan Ibu. Ibu Indra. Assalamualaikum Bapak. Oh, Pak Indra. Oke, sorry, sorry. Sini soal ada Ibu Indra, Indra tapi ibu-ibu gitu. Oke, Pak. Ya Silakan maaf Pak. Mas Ah, Irami, mohon izin nih saya ah, ah. pengen bertanya kemarin hasil dari PLM tuh ya. Mm-mm. Itu kalau saya lihat ada beberapa kabupaten kota yang si targetnya itu dia eh, belum tercapai ya, tapi nilainya dia jauh lebih tinggi gitu Oke, iya betul. daripada Ah, ah. respon daripada apa populasi yang memang Ya, targetnya betul. sudah tercapai bahkan lebih. Nah, mohon Mm-mm. penjelasan terkait dengan itu. Oke, baik. Selanjutnya dengan apa? Ya, Pak. Halo? Hilang suaranya? Halo? Ya, iya gimana Pak? Gimana yang kedua Pak? Mohon mohon penjelasan juga terkait dengan ada indeks dasar dalam grup tanpa penyesuaian. Itu Oke, lebih tinggi baik. daripada yang hasil. Ya, Itu oke. saja mungkin Mas Ilhami. Baik. Terima kasih. Oke, saya ambil contoh ya. Saya ambil di Surabaya. Surabaya, bisa dilihat Pak ini? Ya, Ya, oke. Jadi gini Pak. Jadi IPLM yang tahun ini kan kita berdasarkan data mentah yang ada di bawah, di level bawah. Kenapa ada beberapa wilayah yang dia tidak sampai dengan apa? Tidak sampai populasinya, tapi indeksnya tinggi. Itu terjadi karena di level sini, Pak. Di level data mentahnya ini bagus. mhm, Di level level individu perpustakaan itu bagus, Pak. Dari segi koleksi, dari segi SDM, dari segi macam-macam dan semuanya. Itu mhm. karena memang mereka di level sini, Pak, yang bagus. Gitu. Jadi walaupun misalkan 0, misalkan apa eh, di level individunya walaupun dia nggak sampai target gitu ya 60 tapi kalau Mhm, individu perpustakaan itu bagus semua gitu ya mhm, mhm. 0,8 0,7 0,9 seperti ini nih Oke, contohnya ya ya, jendela ya. dunia dia di kabupaten perpustakaan sekolah perpustakaan umumnya Mhm, coba kita lihat mhm. perpustakaan umumnya itu nah ini eh, TBM RW 01 Karangpiliang Mhm. 0,6 ini segala macam rata-rata 75 karena ini setelah kami konfirmasi ke wilayah bersangkutan memang ada semacam kayak di daerah-daerah satu kelurahan itu ada relawan jadi ada Oh, jadi di kelurahan itu dia membina perpustakaan RW TBM RW ini baik. Pak dan itu Mhm. benar-benar diurus sama mereka ada budgetnya ada anggaran sehingga terawat
Inilah yang menjadi dasar kenapa kok ada perpustakaan walaupun tidak sampai 100% tapi bagus. Berarti individu perpustakaan yang ini yang menolong. Kedua, terkait dengan individu indeks dasar ya Pak. Indeks dasar Iya, itu diambil dari sini Pak. Dari nilai tanpa penyesuaian 68. Contoh ini kasus Surabaya. iya, Surabaya itu ya dia total perpustakaannya populasinya ada sekitar ini ya ada 900. 660 Oh, tapi terkumpul segini nih tuh ya terkumpul cuma 299 otomatis betul. dia cuma 45% dari total agregasi Mm, 45% hanya 45% berarti dia mendapat pengurangan segini Pak dari 70 ya indeks dasar yang tadi ini nih pustakaan umum kan iya, diagregasi semua nih rata-rata. betul. Rata-rata itulah agregasinya pustakaan umum 70,8. Tapi karena dia nggak semua, ya, Oh, ini yang keluar 32. Kemudian ini umumnya, ini rata-rata dia banyak. Dan dia sudah sampai 70 coverage-nya itu 400%. Jadi dia nggak kena penyesuaian. Makanya dia tinggi di sini, di perpustakaan umum Surabaya tuh. Tapi perpustakaan mm, khususnya cuma satu, makanya kena banyak, 71 pengurangan poinnya. Gitu, mm, bukan pengurangan tapi penyesuaian. Kenapa ada penyesuaian, Pak? Karena kemarin gini, kalau kita nggak pakai penyesuaian, ada perpustakaan yang cuma dua tapi nilainya 70. Sementara kayak Surabaya ini ngumpulin sampai dengan 600 ya, sampai dengan 800 nih targetnya. Sorry, oh, 800 ya. ya, Indeksnya cuma 35. Adil nggak? Kan nggak adil. Otomatis iya enam betul. puluh delapan persen itu digunakan sebagai standar minimum untuk mengumpulkan yang ada provinsi. Kalau memang dia nggak ada ya berarti memang itulah kondisi realnya. Jadi PLM yang Mm, saat ini mengumpulkan data benar-benar dari real data ini. Itu Pak. Kalau IPLM tahun lalu kan cuman ya udah agregat, ya udah selesai gitu kan, nggak kelihatan data ininya Bapak nggak ngelihat kan. ya, Ya, nah sekarang itu seperti itu Pak. Jadi kita melihat kondisi real perpustakaan sampai dengan di level individu seperti itu Pak. Jadi makanya ini contoh saya Surabaya nih dia gagal di sini nih perpustakaan OPD, perpustakaan perpustakaan khusus OPD, kemudian perpustakaan mm, UPT UPT dinas atau apapun itu dia agak sedikit kurang. Tapi di perpustakaan umum nah, itu bagus. Sekolah juga bagus, tapi nggak semuanya yang 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 oh, di data cuma 45%. Nah, kita bobot, kita timbang, lalu disesuaikan. 70 dikurang 38 hasil perhitungannya. Makanya oh, dia dapatnya cuma 32 untuk perpustakaan umum. Untuk perpustakaan sekolah. Tapi untuk ya, perpustakaan umum, dia udah semua. Harusnya kan dia mengumpulkan 120, berapa? 125, ya. Tapi dia cuma berhasil ngumpulin 504 karena di tiap RW itu ada perpustakaan yang dikelola sama perpustakaan kelurahan, ada relawannya. Ini hasilnya 75 dia dapat. Itu. Dan karena dia mengumpulkan semua, ya dapatnya nol. Nggak ada pengurangan, nggak ada penyesuaian. Seperti itu, Pak. Gitu. oke, Ada pertanyaan, Pak? So far oke, jelas nggak? baik. Selanjutnya mungkin Pak. Mm-mm. Tadi Selanjutnya juga ya, dikasih penjelasan ya, heeh, ada heeh, beberapa komponen gitu yang bisa heeh, heeh, bisa meningkatkan. mm-mm, Pertanyaan saya yaitu mm-mm, komponen apa sih yang dia kalau misalkan kita isi ya mm-mm, itu dia mm-mm. eh, apa namanya nilainya akan jauh Naik. lebih baik gitu. Oke. Misalkan Yang oh ini pertama, nih Bapak nih mm, koleksinya dulu deh gitu atau mm-mm. anggarannya dulu deh atau gimana gitu. Oke. Mohon penjelasannya Pak. Yang pertama harus dilakukan adalah di sini, Pak. Di perpustakaannya, Ya. di level individu. Gitu. Oke, Di level baik. individu perpustakaan diadain dulu. Kayak ini contoh bagus ya. Di Surabaya ya. Surabaya di tiap Hmm. RW ada. Hmm, Gitu. Nah, individu ya. sekarang di individu perpustakaannya ini. Itu. Kalau memang Baik. individu nggak bisa bertambah kan, sehingga Hmm, dia stuck di 68 itu nggak bisa bertambah, sehingga otomatis ininya kurang. Berarti kita harus memperhatikan perpustakaan yang sudah ada, gitu. Yang sudah ada nih di jenis individu ini kita kembangin melalui satu koleksinya dikembangin dan SDM-nya, sehingga nanti ada yang namanya kinerja, ada oh, baik. layanan, ada acara, orang datang, produktif di sana, yang datang banyak,
kemudian koleksi tambah sehingga koleksi ada pustakawannya sehingga koleksi menjadi bertambah, kemudian ada kegiatan, ada pengelolaan di sana, ada acara dan lain sebagainya sehingga naik seperti itu. Itu Pak. Gitu. Jadi memang mau nggak mau untuk meningkatkan indeks ya kita benar-benar kerja. Kerjanya di mana? Ya di sini di level individu perpustakaan ini. Oke. Itu gitu Pak. Ya, Heeh, tapi heeh. Mas Irami kalau Mm, di perpustakaan umum PBM juga seperti mm, itu kan, mm, kalau pengelolanya atau pengelola perpustakaannya ada, tapi kalau mm. pustakawannya mungkin kan Nah, khusus makanya kayaknya ya atau gimana? nanti itu kan kita kita di situ kan perpustakaannya yang nilainya kan sebenarnya yang sarjana dengan yang tidak sarjana itu kan sama sebenarnya sih. Kami nggak membedakan itu. Yang penting dia ada orang di situ. Itu kan Oh ada gitu. tenaga kan. Di Nah, kan isian ada kan ada. tenaga, ada pegawai, ada pustakawan di situ makanya. Ya, yang di instrumen kan ada yang di sini nih data mentah. Tadi ini ya Hmm. di sini ada di sini nih. Nah, di sini kan ada kita nggak ini untuk karyawan ini mana tadi? Di sini kalau nah ini nih. Hmm. Nah, tenaga non ilmu perpus kan ada di sini. Ada Masuknya sih karyawan itu. juga ini kan. Hmm. Karyawan kan hanya untuk ini. Karyawan kita nggak hitung sebenarnya. Enggak, Ini oh gitu ya. tenaga ilmu perpustakaan. Yang kita hitung tuh di sini nih. Koleksi, ya, koleksi judul O- tercetak sampai Oke. dengan sini, perda. Nah, ini juga kita 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 cek nih yang ini nih. Ada mesin tersendiri yang kita buat cek gitu. Ini perda, perda juga ya sampai situ aja yang kita hitung. Itu Pak. Perda Jadi ya. jadi kalau memang tapi perda itu sebenarnya aturannya pada SOP juga ada. Kalau Bapak Ibu misalkan di perpustakaan itu ada SOP untuk apa tuh untuk eh, membaca nyaring SOP-nya ada, SOP untuk Hmm. cataloging ada, SOP untuk pokoknya kebijakan internal lah. Itu boleh dicantumkan di situ Hmm. sehingga pengelolaannya jadi lebih baik seperti itu. Dan harus ada bukti, Oh, mana buktinya di mana? Nanti ditaruh di oh, PDF seperti itu. baik, Eh, baik. Saya eh. kira Perda harus Perda aja gitu. Ternyata Enggak. kalau Cuma sebenarnya misal, kebijakan internal, baik, lebih pada kebijakan internal, gitu, oke, baik. Pak. Jadi di situ ya, Siap. jadi memang kalau untuk memperbaiki itu semua, ya, ya level individu di sini nih, di mana? Di perpustakaan itulah yang harus diperbaiki. Mau nggak Oke, mau ya kita benar-benar bekerja yaitu ini di sini oke, nih. Nah, di sini nih diperbaiki, entah itu koleksinya ditambah atau adakan pelatihan dan lain sebagainya dan sehingga baik. nanti ada orang berkunjung dan lain sebagainya. Itu mau nggak mau Pak, karena kan sekarang kita menghitung dari level level individu, individu perpustakaan lagi, bukan gelondongan kayak kemarin. Itu Pak. Meskipun, meskipun secara populasi dia tidak mencapai 68%. Enggak, 68 enggak, walaupun dia enggak 68%, tapi ada peningkatan di level individu perpustakaan itu bisa Hmm. menjadi target. Misalkan, oke Oke. kita daerah nih, kayaknya kan di masa Hmm. efisiensi seperti ini kita nggak bisa deh membuat perpustakaan baru. Sudah nggak apa-apa Betul. yang ada aja, tapi kita kembangkan. Misalkan, oke kita fokus sama yang perpustakaan yang sudah ada, lalu kita melakukan pengembangan koleksi diklat, kemudian membaca nyaring. Ya, misalkan ada acara kegiatan literasi, kita fokuskan ke TBN-TBM, sehingga TBN-TBM ini orang banyak datang. Nah, Hmm. itu. Kemudian juga kita kan karena kita nggak mampu ya untuk mengembangkan perpustakaan baru, ya sudah kita minta CSR untuk mengembangkan perpustakaan baru, tapi nanti kita yang mengembangkannya. Jadi ada semacam kayak kreativitas lah. Kita tahu lah Oke. kondisi daerah kita tuh seperti apa, yang mana yang sudah ada dikembangkan, yang belum nanti kita minta teman-teman stakeholder yang lain lah yang buat gitu loh. Misalkan ada OPD, kayaknya perlu deh bikin perpustakaan di sini. Kayak dibikin, tapi nanti di Dinas Perpustakaan akan melakukan pembinaan terkait itu. Dari segi SDM, oh ini ada diklatnya, nanti kita coba daftarin diklatnya ke Perpusnas. Atau ada Baik. diklatnya di IPI seperti itu. Jadi bisa seperti itu Pak. Gitu Pak. Oke. Oke, baik. Mm, Tapi kan mm. kebanyakan kalau Iya. untuk penambahan koleksi Mm, mm. itu kan pasti eh, apa namanya arahnya ke intervensi anggaran juga gitu. Karena kan Iya, kita harus betul. Ha-ha. Makanya di biasanya sini kan kan gitu. betul, betul. Makanya di sini kami Hah? memberikan informasi tuh ini kan nggak semua di sini koleksinya jelek.
ada juga yang koleksinya bagus. Nah, ini nih kayak misalkan RW 7 Gading nih SDM-nya kurang, berarti kita bisa SDM di sini. Oh, ini kayaknya pengelolaannya kurang di sini nih 0,6. Nah, ada angka-angka yang di mana itu menjadi kebijakan kita untuk intervensinya ke situ. Oh, di perpustakaan individu ini di Simo Lawang ini kurang nih koleksinya, tambahin. Tapi di perpustakaan itu lebih koleksinya. Gimana kalau kita tukar? Gitu. Maksudnya seperti itu. Kita tukar yuk gitu. Yang Baik. ini koleksi ini sehingga nanti ada pembaharuan koleksi. Nah, kita juga bisa lihat nih mana nih perpustakaan yang setara gitu kan. Oh, perpustakaan di TBM di sini dengan di kelurahan ini tuh setara nih. Koleksinya sama-sama, tapi koleksinya beda nggak? Oh, ada yang beda. Pilihin koleksi yang beda, tuker. Bisa Pak, jadinya seperti itu. Dengan ada angka-angka seperti ini, kita bisa melakukan inovasi-inovasi terbaru terkait dengan pengelolaan perpustakaan di Indonesia. Itu Pak. Mm-mm. Baik, terima kasih. Ah, Sudah cukup jelas, Mas mm-mm, Ilhami. mm-mm. Terima kasih. Oke, Monggo ada lagi silakan yang lain yang lain? mungkin. Ya, silakan yang lain. Silakan yang lain. Silakan yang lain kalau ini, kalau memang ada. Mohon izin Pak Irham nih, Silakan, Pak Fahmi. saya masih agak ya masih ada beberapa hal yang belum Mm-mm. paham Pak, Ya, nggak apa-apa. khususnya terkait ini yang tadi disebut dimaksud sebagai indeks dasar. Indeks dasar itu Ya, apa sih Pak? Maksudnya bagi kami itu oke. maksudnya ini apa sih yang dimaksud indeks dasar dan Mm-mm. hasilnya dan juga indeks kita eh, Oke, nanti itu sebenarnya pengaruhnya di mana saja. Terus yang oke. kedua di tempat kami kan untuk sampel itu kekurangan sejumlah 40. Mm-mm. Nah, ini di perpustakaan khususnya masih nol. Ya, Jika misal kami 40-nya itu tidak hanya dari perpustakaan umum dan khusus, misalnya tambah lagi dari sekolah, apakah diperbolehkan Pak Irhamni? Seperti ya. itu. Oke. Terima kasih. Baik, Pak. Saya lihat dulu ya Cilacap ya kondisinya Siap. seperti apa ya. Jadi kita sama-sama enak ya. Kita bisa analisis datanya apa nih yang bisa strategi apa yang bisa kita lakukan untuk ya paling nggak nilainya bisa naik dikit lah gitu loh. Itu. Karena jujur kalau mau naik banyak misalkan dari 17 ke misalkan ke 100 atau 90 ke 70 itu susah karena di sininya nih. Jadi indeks yang sekarang ini adalah memang berdasarkan data, benar-benar data gitu loh. Jadi data aslinya. Jadi pertanyaan pertama adalah indeks dasar dan indeks final ya. Indeks dasar adalah indeks tanpa ada penyesuaian 0 sampai dengan 100 tanpa adanya ini. Kayak contoh Cilacap. Cilacap tuh kan ada populasinya 1.233 sekolah SD ya, SD dan SMP ini sekolah ini SD dan SMP gabung ya, Iya. negeri dan swasta ya. Oke, negeri dan swasta. Nih, targetnya sudah 800, berarti udah 103%. Dan sementara yang terkumpul tuh 871, berarti lebih ya, 103. Lebih. Lebih. Berarti kan nggak dipotong kan, Pak? Nggak ada penyesuaian kan? Siap. Nggak ada penyesuaian. Nah, umumnya pun ini populasinya 308, yang harus dikumpulin itu 209 karena 68. Kami nggak berani ngambil 100%, kasihan. Jadi 68 itu adalah alasan karena itu 2/3, Pak. Jadi aturan statistik itu seperti Siap. itu 2/3. Jadi itu udah mirip kayak sensus lah gitu loh. Tapi Cilacap ini ngumpulin cuma 155 dari 74. Dengan indeks dasar ini Pak. Kalau Bapak nanti dapetin indeks ini ya, ini di-download ya. Siap. Di sini nih, di sini Hmm. indeks detail ya. Indeks detailnya itu kalau perpustakaan umum aja ditambah semua nih, yang perpustakaan umum itu semua Hmm. ditambah dibagi rata-rata. Nah, rata-ratanya itulah yang menjadi indeks dasar. Indeks dasar ini juga disebut dengan indeks lokal. Itu indeks lokal itu memang dijadikan patokan dasar untuk daerah tersebut. Jadi daerah tersebut, Bapak nih, indeksnya rata-rata perpustakaan umumnya itu indeksnya cuma 27 dari skala 100. Berarti masih kurang ya. Kalau interpretasi kita ya, interpretasi kita lokalnya masih agak kurang. Beda kan sama Surabaya tadi kan rata-rata 70 kan. Itu udah di atas rata-rata gitu kan. Nah ini
27. Berarti memang kondisinya seperti itu, kayak Desa Mulia Dadi nih kan 0,2 koleksinya, ya kan? Iya. Kemudian ininya pelayanan apa SDM-nya juga 0,2, rata-rata 0,2 ya. Nah, itu. Jadi seperti itu, Pak. Jadi ini nanti indeks ini kan ditambah ya. Sementara indeks ini kan dikali 30, ada hitungannya lah. Itu kami menggunakan perhitungan itu. Jadi berdasarkan itu indeksnya itu 36. Dia cuma 36 indeks Mulia Dadi. Nah, ada lagi di sini di bawah indeks perpustakaan El Firdaus. Dia juga Terus sama, ya kan? Indeksnya cuma 2,9 ya, 29,44 dikali 9. 100 kan. Jadi seperti itu, Pak. Jadi indeks dasar ini Ada Sarah kondisi juga. kondisi realnya. Jadi ini nanti ditambah tuh yang khusus untuk perpustakaan umum. Nah, lalu dibagi. Nah, itu jadi Kalau ada indeks dasar. tambahan Kondisinya adalah seperti ini, 27 indeksnya. Kemudian karena Bapak cuma ngumpulin 74%, ada penyesuaian kurangi 7 gitu. Jadi inilah 31 tambah 20 karena pustakaan khusus nggak ada, dibagilah 3 gitu loh. Gitu Pak. Jadi ceritanya. Izin menyela Pak, ini untuk yang Boleh, indeks silakan. dasar. Heeh. Eh, Ini misalnya menambah sampel sesuai dengan jumlah 68%, kan kurang Mm-mm. lagi ya Pak. Ya, Apakah otomatis nanti indeks dasarnya juga akan berubah? ya berubah Pak. Tapi kita nggak tahu ya naik atau turunnya ya, kan tergantung di sini individu. Hmm. Kalau individunya perpustakaannya kurang-kurang bagus gitu kan, kondisi aslinya memang seperti itu gitu kan, ya otomatis ini juga akan jatuh, naik, jatuh. Ya, tapi kalau misalkan ternyata pustakaannya bagus, ya bisa naik gitu. Gitu Pak. Termasuk indeks dasarnya juga berubah ya Pak ya? Berubah, pasti berubah, pasti berubah. Nah, ini berubah. Tapi trennya itu saya nggak tahu apakah naik atau turun. Saya belum pernah uji coba soalnya. Nanti Siap, siap, siap. saya mau uji coba nanti dari data yang sekarang ini kan ada datanya sekarang. Nanti kan ada data yang baru. Nanti kita coba cek naiknya berapa, ininya berapa. Nanti kita bisa bisa lakukan yang namanya analisis tingkat lanjut terkait dengan sebenarnya apa sih yang mempengaruhi indeks itu naik dari segi apa? Apa? Tadi yang pertanyaan tadi Pak Indra. Pak Indra ya. Pak Indra dari Ciamis tadi ditanyakan sebenarnya apa sih yang bisa naik tuh apa faktor apa sih bisa naik? Apakah koleksi atau SDM atau layanan atau ini gitu kan? Iya kan? Pertanyaan itu kan. Kalau secara general tadi saya jawabkan ya individunya dulu deh ada gitu kan. Tapi secara spesifik, saya butuh waktu lagi untuk melakukan analisis, Pak. Karena itu akan menjadi kebijakan nasional. Nah, karena udah ada data ini kan, data pustakaan seluruh Indonesia gitu kan. Nanti kita bisa lakukan yang analisis statistik lagi bahwa, oh ini kayaknya kalau kita melakukan intervensi di koleksi, itu naik bisa berapa, gitu loh. Ya, berapa persen naiknya. Kalau kita melakukan intervensi di SDM, naiknya berapa. Nah, dari yang seperti inilah nanti kita bisa melakukan yang namanya program-program itu lahir secara nasional. Termasuk DAK mungkin nanti akan memakai data ini. Intervensinya apa nih yang kita akan lakukan? Apakah intervensi pelatihan SDM itu rata-rata bisa naik indeksnya sekitar misalkan 10%? Ataukah kalau misalkan naiknya koleksi ditambah, apakah naiknya berapa persen? Itu yang kami belum sempat hitung, jujur aja. Dan itu tugas saya untuk menghitung. Tapi setelah ini selesai semua, kami akan evaluasi lagi nih Pak. Termasuk IPLM, pelaksanaan IPLM PKM itu kan akan evaluasi lagi. Paling enggak selama, kan selesai, mudah-mudahan selesai Februari, Maret, April, Mei itu kita evaluasi Pak. Nanti pertanyaan yang PKM itu apakah harus diubah, ya kan? Karena kemarin kami dapat laporan juga, Pak, pertanyaannya terlalu banyak gitu. Ya sehingga ini oke, nanti kita akan coba cek. Tapi eh, kami pun melakukan itu secara hati-hati gitu, dengan pendekatan-pendekatan ilmiah karena bos kita yang sekarang ini kan guru besar itu. Betul, betul. Siap, Jadi Pak semuanya Amin. tuh harus reasonable gitu, harus ada alasannya. Konstruk teori apa yang dipakai, alasannya kenapa. Nanti kita akan lakukan apa? Bagaimana mengubah pertanyaan-pertanyaan itu supaya lebih bagus tanpa mempengaruhi nilai, gitu.
Itu. Jadi Ya, siap. kerjaan kami setelah ini masih banyak, Pak. Ya, makanya kami itu sebenarnya pengen cepet-cepet kelar ini, selesai, lalu kita evaluasi lagi gitu kan. Termasuk juga data ini nanti akan kita masukkan ke dalam sistem sehingga nanti lebih lebih enak untuk monitornya dan lain sebagainya. Seperti itu, Pak. Mm. Siap. Tadi Itu. Pak yang kedua Pak terkait jumlah sampel yang kami akan tambahkan Pak barusan dari Oh ya data ya ya, barusan sorry saya sorry. lihat Ah, ya. ya ini ya. Saran saya sih tambahin aja jumlah pustakaan umum. Ini kan masih 74 supaya nilainya full 20. Tapi kayak kalau saya rasa sih nggak akan banyak berubah. Paling di sekitar 19 20-an. Kalaupun 31 ini kan udah fix ya. Tambah katakan turunlah 19 di sini misalkan dapatnya 20. Berarti kan 30 tambah 20 60 bagi 3 ya bisa 20-an bisa. Itu naiknya palingan. Iya. Kalau ini Berarti ada ya. Heeh. dari hasil data yang ini saran dari Pak Irham ini adalah memenuhi yang Ya, perpustakaan umum ya Pak Kol- ya. umum dan khusus dan sekolah umum khusus saja khusus juga perlu ada ya mungkin satu atau dua ya ambil aja pustakaan RSUD yang ada atau OPD yang ada kalau nggak ada ya rumah ibadah seperti itu itu Rumah ibadah boleh ya Pak ya. boleh karena saya udah konsultasi dengan PPUK bilang Hmm. Bu pustakaan rumah ibadah masjid itu maksudnya apa perpustakaan khusus katanya oh ya sudah saya ikut aja dengan mereka gitu loh gitu Berarti kewenangannya untuk yang di tingkat kabupaten iya perpustakaan betul. ibadah itu Ah, masuk di Betul. kabupaten. Ya, Kalau kalau provinsi itu saya jujur aja lebih prefer OPD atau RSUD. Kalau masjid itu kan itu ranahnya kota lah, kabupaten kota kasih aja lah ke mereka lah gitu. Kalau kalau provinsi masa provinsi ada mungkin satu masjid raya gitu kan, itu kan biasanya bawa provinsi kan ya oke lah nggak apa-apa satu. Tapi kalau masa pustakaan provinsi mainannya sama masjid yang ranah kabupaten, khususnya kalau provinsi itu lebih prefer ke OPD. OPD dikembangkan pustakaan khusus lalu RSUD. Itu. Oke. baik Pak Irham ini terima kasih atas Oke, informasinya dan penjelasannya sama-sama. cukup dipahami. Ayo, mari Pak. Ayo, next. Oke, Ibu dari Dumai, Bu Rizka. Ya, Pak. Ya, silakan Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam Saya dengan warahmatullahi Rizka dari wabarakatuh. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai. Iya, terkait hasil IPLM sementara dan juga Hmm. kalau TKM kami sudah cukup sampel kemarin, Pak, untuk TKM-nya. Mm-mm. Sudah di 461. Mm. Hasil TKM-nya 61,32 begitu. Untuk Mm-mm. IPLM nih kami masih kekurangan sampelnya, Pak. Begitu. Mm-mm. Jadi ada sekitar 42 sampel kekurangannya. Oke. Ya, jadi terkait hal tersebut, Pak, untuk kekurangan sampel ini kemarin saya juga ada komunikasi dengan Bapak bahwa itu perpustakaan khusus yang masih banyak kurangnya begitu. Kondisi perpustakaan khusus di Kota Dumai ini sangat sedikit, Pak. Kalau OPD sekitar dua, untuk RSUD dan Puskesmas ada 6. Kemudian untuk rumah ibadah itu ada 4, begitu Pak Hmm. kondisinya. Apakah kami nanti boleh menambahkan dengan sampel perpustakaan sekolah lagi jika memungkinkan begitu? Mm-mm. Eh, Kemudian taman bacaan masyarakat bagaimana Pak? boleh, nggak apa-apa. TBM nggak apa-apa. Ya. TBM ditambah aja. Ini kan Oh, baru sembilan puluh baik. tiga. Indeks dasarnya 30. Ya, indeks sesuaikan kalau memang ini bisa semua sampai ini ya, itu 21 memang. Itu 21 itu paling tinggi. Tapi kita lihat dulu di kondisi di lapangan ini berapa di masing-masing individu. Heeh. Kan individunya nggak Oh, individunya juga kan kita nggak tahu ya. Nah ini kayak SMP Negeri 2 kalau perpustakaan di sekolahnya itu kayak SMP Negeri Perpustakaan Jendela Ilmu SMP Negeri 2 Dumai ya 67 semua ya 67 Bu indeks dasarnya gitu. Jadi kita melihat dengan adanya indeks ini kita punya standar sendiri. Oke, berarti standar pustakaan sekolah yang bagus itu harus semuanya kayak pustakaan SMP Jendela Ilmu. Nah, ya kan? Gitu. iya Kemudian itu yang udah akreditasi itu nah sih Pak. itu. Nah, TBM yang bagus adalah TBM ya Taman Baca Masyarakat Pustaka Bintang.
Inilah yang menjadi acuan dasar kita. Nah, makanya kan kalau di sini kan kita Oh, punya jadi benchmark. ini khusus di Kota Dumai gitu ya, Iya, Pak? ini Khusus kan di Kota punya, Dumai aja iya, punya acuannya. kota Dumai. Enggak, nanti di tiap daerah tuh punya acuan masing-masing. Jadi tiap daerah tuh dengan adanya indeks ini kita bisa melihat, oh, acuan kita tahun depan itu TBM itu standarnya adalah standar pustaka bintang. Kemudian untuk SMP itu perpustakaan jendela ilmu itu harus standarnya seperti itu. Atau untuk SD SMP ya, perpustakaan sekolah ya, standarnya seperti itu. Jadi benchmarknya tuh ada gitu loh. Kita memberikan benchmark kepada daerah bahwa di daerah tersebut ada perpustakaan yang bagus, ada perpustakaan yang jelek. Nah, fungsi gambar ini nih adalah kita melihat ini nih. Tuh. Oh, ini yang bagus, yang sebelah kanan yang bagus, sebelah tengah-tengahnya menengah nih, yang kiri ya kurang bagus gitu kan. Berarti kita harus gimana yang ada di tengah ini bisa jadi yang ke kanan, nyebrang ke kanan. Begitu. Jadi gitu Ibu. Jadi Ibu fokus aja ke penambahan di pustakaan sekolah nih ya, sekolah dan khusus itu ya itu sih Bu kalau memang mau menaikkan nilainya ya, tadi tadi Ciamis pertanyaan bagus. Ya, kita cari perpustakaan sekolah terbaik di daerah kita. Mereka kayak gimana? Ya itulah yang jadi benchmark untuk kita. Oh, berarti perpustakaan kita dalam jangka waktu beberapa tahun itu di perpustakaan sekolah itu harusnya ya seperti itu gitu loh. Seperti di perpustakaan SMP Baik. Al-Kindi. Kemudian kalau untuk TBM-nya perpustakaan tadi nih rumah pustaka bintang yang paling tinggi gitu kan. Jadi seperti itu sih. Itu Bu. Iya. Kemudian Pak, terkait dengan untuk kami kan ada menyusun untuk IKU lagi kan Pak jika ditanya. Nah, Mm-mm. patokannya itu jadinya agak bingung Pak untuk target-target tahun-tahun ke depannya. Sementara kata Bapak kemarin untuk perhitungan tahun 2026 masih menunggu ada rapat lagi apakah akan seperti ini atau mungkin akan berbeda lagi rumusnya begitu. Kalau rumus sih insya Allah nggak akan berubah sih Bu. Oh, Karena nggak kalau berubah ya kalau Pak ya. rumus kan kami harus menyusun perka kembali untuk merubah perka yang ada. Nah, so far kayaknya kita masih pakai ini untuk setidaknya sampai dengan 2029 ya. Itu sih. Kemudian untuk TKM, Pak, untuk Mm-mm. TKM ini eh, nilai kami saat ini kan itu di 61,32. Nah, Mm-mm. untuk perhitungannya ini kan sudah beda dengan yang tahun-tahun Ya. sebelumnya. Nah, Mm-mm. untuk penetapan target IKU nih, Pak, kami eh, ya, apakah nanti akan ada justifikasi lagi atau kami ada diinformasikan untuk suratnya tersebut gitu, Pak? Suratnya sementara untuk TKM tahun saat ini masih sementara ya Bu ya, karena kan kemarin di acara sosialisasi kita masih belum dapat keputusan terkait dengan predikat ya. Predikat ini kan kalau TKM kan ada predikat tinggi, sedang atau rendah gitu. Eh, penentuan predikat ini masih belum ditetapkan sama Pak Kepala mau pakai standar yang mana gitu. Kalau pakai standar statistik saya nggak mau jujur karena banyak daerah yang akan rendah. Tapi kalau pakai standar yang sudah kita tetapkan gitu ya, insya Allah sih aman semua berada dalam level sedang gitu. Kenapa kami ambil sedang? Karena juga ada alasan tertentu kita ambil sedang. Karena kita asesmen secara individu dari 300.000 data yang masuk itu memang menyatakan bahwa sedang. Tapi ya once again, Pak Kepala apakah punya preferensi lain? Ya, saya juga nggak tahu. Tapi yang pasti kami saat ini hanya menampilkan nilai aja dulu. Masalah predikat nanti dulu, nanti mungkin belakangan. Gitu setelah ada verifikasi dan dari Pak Kepala terkait dengan data yang baru nih. Ini kan belum semua yang masuk ya. Banyak sekali yang masih beberapa, bahkan ada beberapa yang saya kembalikan TKM-nya karena terindikasi datanya itu eh, nggak bagus gitu loh, kualitasnya kurang lah. Ada yang mencurigakan lah, makanya kami melakukan yang namanya ya kalibrasi ulang untuk daerah-daerah tertentu yang memang kok bisa gitu loh, IPLM-nya rendah, tapi kok TKM-nya melesat gitu. Dan kami menemukan beberapa kejanggalan, tapi sudah kami kembalikan lagi. Ini nggak bisa datanya sebenarnya. Anda harus nyari data lagi, seperti itu. Gitu Ibu. Gitu. Baik, Pak.
Terima Mm-mm. kasih Pak penjelasannya. Sama-sama Ibu. Mm-mm. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Silakan Pak Iman, Kota Bandung. Pak Iman, silakan Pak. Halo Pak Irhami, Iya Pak. Ayo gimana? Apa kabar Pak? eh, Gimana? baik Pak. Alhamdulillah. Hah, gimana Pak? Langsung Pak. Dapat yang eh, hasil sementara Pak. Mm-mm. Mm-mm. Kalau sebenarnya Kota Bandung tuh cuma 15,88 Pak. Ah, ah. Gak kecewa juga sih. Saya cek ya. Heeh. Mm. Ya, memang kami banyak melakukan eksperimentasi terkait perhitungan dan mungkin ini yang Mm-mm. terakhir kali ya. Karena beberapa kali kami melakukan ya eksperimentasi terkait dengan beberapa hal dan so far yang ini adalah yang terbaik, yang paling adil karena kami harus melakukan yang namanya ini nih Mm. per jenis yang kita lakukan seperti itu. Mm. Gimana Pak pertanyaannya Pak? Ya maksudnya tuh kan kalau Mm-mm. dari sisi 68% sebenarnya terpenuhi. Cuma memang Mm-mm. di sekolah ada sedikit kurang, kalau nggak salah 6. Mm-mm. Iya, Tapi kalau di umum, di kelurahan itu lebih sih, itu 30. betul. Ini catatan kami. Eh, 120. Tetap 6 yang kurang. Memang Mm-mm. perusahaan sekolahnya harus tetap tidak bisa substitusi dari ke perpustakaan umum kelurahan ya Pak? Kalau yang sekolah, ini untuk menutupi. Enggak, sekarang kami benar fokus ke per jenis, Pak. Oh, Per jenis. ada perpustakaan khusus waktu kita diskusikan, Mm-mm. perpustakaan khusus kan bisa di skip dulu. Tapi sekarang Mm-mm. menjadi harus. Enggak, sekarang harus, karena Oh, berdasarkan data kami, kenapa kami nggak ngambil perpustakaan khusus tuh banyak? Kami oke. ambil cukup Lalu kan ini 27. Pak, apakah sekarang kemarin kan sudah cek link kuesioner yang IPLM 2025 kemarin yang Mm-mm. perpustakaannya kan udah ditutup kan Pak? Apa sekarang Iya, dibuka? nggak dibuka. Jadi sekarang daerah lah yang melakukan penelusuran masing-masing. Gitu. Oh, Karena kalau misalkan pakai link lagi, belum tentu mereka mau ngisi. oke. Jadi Gitu. langsung Mm-mm. lapangan gitu kayaknya sih Pak. Betul. Itu Pak. Itu sampai kapan Pak? Sampai tanggal 28 Pak. Oke ya. Ha-ha. 8, tapi kalau sepertinya lebih fokus untuk yang bantu Kota Bandung lebih ke yang kalau khususnya bagus bisa nambah banyak nggak? Bisa nambah banyak. Kalau misalkan dia ada indeksnya lumayan bagus ya. Oh, karena saya yakin kalau perpustakaan khusus itu bagus-bagus. Apalagi yang di OPD gitu. Belum tentu sih Pak, soalnya Nah, itu. itu pengurusannya sih yang kinerjanya yang kayak Mas. Nah, itu. Mm-mm. Lalu yang terakhir ini sih Pak, sebetulnya kan akhirnya dari 87 tahun 2024 sekarang jadi 15,88 ini kan jadi PR Mm-mm. banget buat kami ya Pak. Iya, betul. Nah, perhitungan-perhitungan yang saya tanyain juga kan belum dapat nih Pak. Tadi malah Mm-mm. Bapak bilang mau dievaluasi sampai bulan Mei. Oh, Nah, itu mekanismenya, bukan perhitungannya, tapi mekanisme kami bekerja, Pak. oke. Sistemnya yang akan kita evaluasi. Kan kalau diskusi kayak gini itu kan Mm. agak sulit Pak untuk saya juga menjelaskan kembali ke Mm-mm. pihak Baperinda gitu sama Ah. dari dinas sendiri Pak. Mm-mm. Bapak bisa mengeluarkan suatu sistem perhitungan yang tertulis sehingga dengan membaca itu pun semua bisa memahaminya sehingga eh, dari sisi kami maupun dari sisi Baperinda kita bisa paham bahwa Oke. baiknya menghitungnya untuk dari 15,88 itu untuk tahun 2027 apa 2026 ini kami itu harus menentukan berapa Pak. Itu yang menjadi kesulitan saya saat ini Pak karena tidak bisa Mm-mm. menjelaskan Oke. ke pihak baik pimpinan maupun Baperinda bagaimana menghitung beserta menentukan komponen-komponen mana saja walaupun saya lihat sih gini sih Pak kalau saya melihatnya bahwa kalau dari sisi kepatuhan itu agak sulit ya Pak, karena itu terkait dengan anggaran dan SDM. Tapi dari sisi kinerja kan kita bisa push ya Pak, kayak tadi SOP-nya kita bisa bantu, lalu sepertinya Mm-mm. keragaman dalam sepertinya aktivitas literasi di sana, lalu ada kewajiban Mm-mm. untuk sebenarnya datang ke perpustakaan itu kan bisa kami push dengan Mm-mm. membuat suatu kebijakan dengan dinas terkait gitu. Cuma Mm-mm. memang itu berapa kenaikannya bisa dihitung berapa itu juga menjadi PR kami karena belum tahu cara menghitungnya Pak.
Oke, untuk nanti cara penghitungannya sebenarnya sudah ada di Perka. Peraturan kepala kami itu jelas. Eh, peraturan kepala, peraturan perpusnas, peraturan kepala itu udah nggak ada. Peraturan perpusnas itu udah jelas nomor 7 dan nomor 9 itu sudah jelas bagaimana cara menghitungnya dengan cara mekanisme transformasi data, lalu berapa bobotnya, 30 tambah 70. Sebenarnya itu nggak masalah. Itu sudah ada di situ. Juknik, Juklak sama Juknis sudah akan kita keluarkan ya. Jadi dan juga saat ini ya kami jujur aja perhitungan semua dilakukan di Perpusnas gitu loh, tidak dengan daerah sehingga daerah nggak perlu menghitung terkait dengan masalah administrasi tadi ya penetapan program apa yang akan kita lakukan ya kita akan melihat dari sini lagi kita melihat pada kondisi real di lapangan kondisi adalah perpustakaan di Bandung itu memang lebih pada pengembangan perpustakaan. Kalau saya lihat di sini lebih perpustakaan umumnya ini yang banyak mungkin kurang begitu diperhatikan. Misal, mungkin bisa mencontoh dari Surabaya dan lain juga sebagainya terkait dengan bagaimana kita melakukan itu semua dengan cara, oke, kita memberdayakan masyarakat dan lain sebagainya. Jadi seperti itu sih Pak. Jadi dengan data ini kita bisa melihat sih sebenarnya kondisi real di lapangan itu seperti apa. Dan saya kira daerah lebih paham terkait wilayahnya masing-masing. Download nggak? Kenapa? Data ini bisa di-download Oh nggak? bisa dong. Silahkan nanti PIC kami memberikan semuanya datanya Pak. Baik data mentah, ya, Kap- raw data, kemudian data hasil perhitungan diberikan semua Pak. Kira-kira kapan, Pak? Lah sekarang lagi diberikan. Oh, oke, Bisa oke. nanti tanya PIC-nya aja ya. PIC regional. Oke, baik, Pak. Oh nanti bisa dapat semuanya data kami berikan semua. Termasuk juga data analisis kami, kemudian data mentah ya, data mentah yang benar belum diproses, unprocessed data sampai dengan data yang sudah diproses. Ini nih semua nih, ya, ini semua nih bisa Jadi didapatkan. kalau Kota Bandung itu yang Download. PR-nya itu di perpustakaan di kewilayahan ya, Pak, TBM? Iya, nih dilihat di sini nih, di umumnya yang agak kurang. Kalau sekolah tuh bagus sih itu dan misalkan umum tuh yang paling bagus di Bandung tuh kalau kita bisa lihat di sini nih ada yang TBM Gemilang. Nah, ini bagus bisa jadi percontohan. Benchmarknya itu nanti ini gitu loh. Oh, ini harus 60 kan dia indeksnya 66. Berarti dia 66, berarti perpustakaan umum di wilayah Bandung tuh benchmarknya adalah ini. Gimana caranya bisa sampai ini? Mungkin bisa berkunjung ke sana, ditanya, ya kita implementasikan di sini nih. Jangan di sini, jangan di level yang Q1, jangan. Tapi yang di level ini nih. Di level sudut baca segala macam TBM ini. Nah, disinilah nanti sehingga nanti tahun depan bisa ke sini. Gitu, Pak. Itu. Oke, oke. Makasih banyak, Pak Irham nih. Nanti saya Sama-sama. ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nanti teman-teman akan memberikan sebuah link terkait dengan kondisi data yang ada. Kenapa sekarang kami memberikannya satu-satu? Karena kami mau menjamin keamanan data Bapak Ibu. Gitu. Jadi daerah lain tidak bisa melihat daerah lain gitu. Jadi tidak ada tumpang tindih. Kalau ini kan mungkin teman-teman bisa lihat ya, oh daerah tetangga saya berapa sih? Ini bisa, tapi kan nggak bisa di-download gitu loh. Bisa di-download, tapi hasilnya, tapi data mentahnya enggak. Karena kami ingin melakukan yang namanya keamanan data dari sistem keamanan data tuh terjamin. Jadi tidak ada saling mencontek terkait dengan data sebelah gitu. Jadi yang kita lakukan adalah kita mengamankan data Bapak Ibu terkait dengan data mentah. Kalau data matang bisa di-download kan. Ini laporan, kemudian ringkasan, agregat, tapi data mentah itu nggak bisa di-download. Itu kami sengaja kunci untuk itu karena jadi teman-teman nggak bisa download data orang lain. Jadi yang hanya bisa di-download, hanya bisa dilihat adalah data sendiri. Jadi seperti itu Pak Iman, PIC kami nanti memberikannya secara personal. Gitu. Oke. Oke. Next dari Kota Magelang. Halo, selamat pagi Pak. Kecil Bu suaranya. Ya, selamat pagi Pak Irham. Pagi. Izin bertanya Pak, ini untuk Kota Magelang kan ada dari hasil yang sementara itu ada beberapa perpustakaan yang memang nilainya 0 setelah kami
cek ke lapangan, ternyata memang mereka tidak cuman mengisi tanpa melihat data. Nah, seperti itu masih bisa diperbaiki ya, Pak ya? Masih bisa diperbaiki, nanti diperbaiki, nanti PIC ke kami akan memberikan data mentahnya, di situ nanti akan diperbaiki Ibu ya, datanya ya, gitu. Hmm. Mm-mm. Oke. Halo? Dan untuk penambahan itu kan kami lihat di data Kota Magelang itu, halo, Mm-mm. Iya, dengar suara saya, Pak? dengar, dengar. Di Kota Magelang itu kan untuk perpustakaan khususnya itu masih minus ya, Pak? Masih ada yang kurang? Apa Ah, bisa kami tambahkan kalau ya, seandainya ada yang mau mengisi lagi, Pak? silahkan ada yang mau mengisi, tapi perpustakaan masjid gereja oke. OPD ya kalau bisa ya, karena satu jujur aja kami itu kenapa populasinya itu 21, jujur perpustakaan khusus itu di data kami itu ada sekitar 8.000. Oh Tapi iya. kami mengeluarkannya sedikit untuk tahun ini karena kan nggak mungkin kan 8.000 kita keluarin semuanya kabupaten kota, kasihan untuk tahun. Jadi makanya kita ngambilnya ya udah kita ambil hanya OPD aja deh. Prioritaskan untuk OPD. Kenapa? Saat ini OPD itu perpustakaannya kita mau tahu sih sebenarnya kondisi di lapangan tuh kayak gimana sih? Karena nggak ada sama sekali kajian terkait itu. Sehingga kami tuh pengennya sebenarnya OPD yang lebih diutamakan kondisinya seperti apa. Apakah memang masih ada atau kondisinya pokoknya kita mau lihat lah itu OPD, perpustakaan OPD di seluruh Indonesia itu seperti apa kondisinya. Itu sih Bu. Kalau ada RSUD ya nggak apa-apa juga ditambahkan gitu Ibu. Mm-mm. Oh iya, baik Pak. Mm-mm. Kami Mm-mm. berusaha untuk menambah nilai menambah data ini Ah, ah. sebelum tanggal 2. Semoga masih mau pada mengisi, soalnya Mm-mm. kendala kami di lapangan itu petugasnya juga kadang udah malas Pak untuk kalau dimintai Ya data memang seperti itu. pasti itu. Makanya nanti kami sedang berusaha nih gimana caranya datanya untuk perpustakaan sekolah itu masuk ke Dapodik supaya ngisi Dapodik aja. Lalu kita tinggal harvest aja itu datanya kayak gitu Ibu. Idealnya seperti itu, tapi kita coba deh mudah-mudahan tahun ini ada sedikit percakapan antara kita dan Dapodik gitu terkait ini gitu loh. Itu Bu. Oh iya, Hmm. ya baik Pak. Semoga ada ya. Karena jujur aja kasihan juga kalau dinas tuh harus turun ke sekolah-sekolah, sementara di dinas pendidikan itu kan nggak terlalu dengerin kita ya perpustakaannya. Otomatis agak susah gitu kan. Mau nggak mau kita harus pakai cara yang lebih efektif lagi dengan cara ya udah dinas pendidikan ya nanti minta itu isi di data Dapodik. Jadi dari data Dapodik lalu tinggal di harvest datanya sama kita oleh kita nanti dinas hanya validasi aja, verifikasi aja datanya benar nggak seperti ini dan lain sebagainya dari kondisi perpustakaan lalu kita hitung. Idealnya seperti itu Bapak Ibu. Semoga nanti di bulan Maret April atau Mei ya kita bisa ada percakapan antara kita dan Kemendikdasmen Pusdatinnya untuk kita nitip instrumen IPLM ini di Dapodik sehingga kita bisa lihat kondisi perpustakaan yang ada di seluruh wilayah Indonesia, khususnya sekolah. Jadi nanti teman-teman di dinas itu hanya bertanggung jawab pada TBM dan perpustakaan umum desa kelurahan, kecamatan dan lain sebagainya. Sama perpustakaan khusus ya. Itu ke depan semoga ada. Itu Ibu. Oke. Ya, Pak, sama ini kemarin yang tervalidasi itu kan ada beberapa sekolah yang tervalidasi terus hilang. Apa Mm-mm. kami masukkan lagi kembali datanya Pak? Silakan masukkan tapi pastikan datanya itu benar Ya, ya datanya. udah saya ini Mm. untuk yang buku paket kemarin ternyata mereka Nah, masukin semua. Jadi Nah, ini itu. saya Jadi minta betul, diperbaiki. betul. Ya. Ya, betul. Jadi kemarin tuh banyak yang masukin lebih dari ketentuan karena kami itu punya sistem kita udah ukur pustakaan SD itu idealnya berapa. Kalau dia sampai lebih dari itu, maka kita akan hapus gitu loh. Itu sih. Itu. Jadi tolong buku paket diperhatikan jangan diisi ya karena kami mau melihat kondisi real pustakaan yang ada gitu loh. Ya, Itu sih. baik Pak. Ya, terima kasih Oke, Pak Ismail. sama-sama Ibu. Mari. Oke, next Bu dari Kampar. Assalamualaikum, Silakan. izin Pak, Waalaikumsalam. boleh dibuka yang penilaian Apa? untuk Kampar yang IPLM Pak? Boleh, Ya, boleh. Oke, Ibu. Eh, silakan. Oke, silakan, Bu. ya. Ini waktu di awal kami Mm-mm. dapat informasi kan kalau pustaka khusus ini Iya. tidak menjadi penilaian bagian Mm, dari penilaian IPLM. mm, Tapi di indeks ini terakhir kami lihat ternyata kan masuk Pak, makanya Kampar itu kan 0 mm. untuk khususnya tuh. Iya. Kalau misalnya
kami isi lagi nih kan Pak. Mm-mm. Berarti pustaka yang masuk khusus yang menjadi kewenangan kami di Dispersif Kabupaten itu pustaka mana saja gitu Pak. Kemarin Itu kan, sih. Mm-mm. mm-mm. Jadi gimana Bu pertanyaannya? Iya pertanyaannya yang mana aja? Berarti yang masuk pustaka Oke. Masjid, masjid. gereja kalau ada. Kemudian Kemudian yang komunitas masuk nggak Pak? di umum kan di TBM di sini masuk di umum. TBM berarti masuk Pak. Masuk. Heeh. Pustaka berarti pustaka yang komunitas punya juga masuk. Boleh masukkan di pustakaan umum di sini. Bisa, Bu. Iya, ini sepertinya masalahnya memang kalau di yang sekolah kan sampelnya 195 kemarin kami kirim Mm-mm. itu Pak. Mm-mm. Kalau di sini kan 152 ya Pak. Iya, heeh. Berarti yang 40-an itu mungkin sebagian ada pustaka umum. Kan ini totalnya keseluruhan 178 itu Pak. Sementara Mm-mm. kami data yang kami kirim itu 195 Pak. Mm. Nah, kemarin itu saya melihat ada beberapa data itu yang aneh di Kampar. Antara lain, Oh, pustakaan digitalnya itu lebih dari 1 juta koleksinya. Ada yang seperti itu. Nah, mungkin di situ masalahnya, sehingga sistem kami menghapus. Makanya saran saya isi apa adanya aja. Artinya koleksi 1 juta itu bukan koleksi perpustakaan tersebut, tapi koleksi yang dipinjamkan, bukan aset dari perpustakaan itu. Itu, gitu Ibu. iya, tapi memang koleksi itu bisa diakses oleh Memang bisa diakses, tapi bukan aset perpustakaan, Pak. dari itu, bukan aset dari perpustakaan itu. Memang bisa diakses sama aja, Hmm. bisa aja. Saya mengklaim bahwa di Perpustakaan Nasional itu ada 3 juta e-resources. Kemudian ada satu kampus mengklaim bahwa koleksi kami sampai 3 juta e-resources melalui langganan Perpustakaan Nasional. Tapi itu kan bukan koleksinya mereka Oke, kan, itu. Tapi itu iya adalah baik. koleksi dari dari Perpustakaan Nasional gitu. Gitu sih. Gitu Ini Ibu. kan Mm-mm. ini kan nilai kami masih jauh sekali kan Mm-mm. Pak. Mm-mm. 4,62 itu Mm-mm. nilai yang 1/10 pun nggak sampai berarti kan Pak. Mm-mm. Mm-mm. Jadi kira-kira apa ya Pak? Kan ini kita punya masa sanggal 6 hari Mm-mm. ke depan ya, 5 hari lagi. Mm-mm. Kira-kira langkah apa yang bisa kami lakukan nih Pak untuk minimal menaikkan Kalau naik sampai LM? dengan nilai maksimal yang ada tuh ya 19 ini, kalau memang Iya, mengumpulkan semua target ya, mengumpulkan semua iya. Tapi memang 68% sulit ya. Pak kalau Nah, mengumpulkan untuk semua itu. sampel sekolah ini. Nah, itu memang jadi dari pekerjaan yang terbaru karena apa? Indeks yang IPLM sekarang ini kan baru. Makanya kami menetapkan bahwa yang lama itu sebenarnya nggak bisa dipakai. Dalam artian, karena yang lama gagal menjelaskan terkait dengan ini apa kondisi real di lapangan. Sekarang saat ini kita bisa melihat bahwa kondisi di lapangan adalah seperti ini. Jadi Kampar ya kondisinya ya seperti ini gitu loh. Nah, ya kan? Nah, ini ada satu perpustakaan bagus di Kampar itu, Perpustakaan Raudatul Ilmi. Inilah tahun-tahun depan perpustakaan kita tuh harus harus seperti perpustakaan Raudatul Ilmi untuk perpustakaan sekolah ya. Kemudian untuk perpustakaan umumnya ini minimal harus perpustakaan Al-Hikmah. Jadi seperti itu Ibu. Ada semacam kayak benchmark lah ke depan strateginya ya. Kalau untuk jangka pendek ini jujur saya juga nggak tahu gitu karena memang kondisi di lapangan menyatakan bahwa sampelnya kurang, memang perpustakaannya emang nggak terlalu banyak ya. Kedua, ya dari segi kualitas ya juga memang rata-rata hanya 29 untuk perpustakaan sekolah dan perpustakaan umum hanya 30. Itu memang yang terjadi saat ini kondisi real itu Bu. Itu aja sih saya bisa jawab. Kalau Iya. misalkan untuk naik minimal jadi ya paling nggak dapat 10-nya lah gitu lah. Nilainya bisa jadi 19 langsung gitu. Ya Ya saya juga nggak sudah tahu ya gitu Pak. loh. Heeh. Karena memang saat ini perubahan IPLM memang ya emang cukup mendasar sih. Heeh, gitu. Bahkan kemarin Pak Kepala agak kaget, kok datanya nggak bisa normal. Setelah kami telusuri, datanya nggak bisa normal. Kenapa? Karena di masing-masing wilayah itu berbeda. Dalam artian
treatment pembinaan perpustakaan di setiap wilayah itu beda-beda. Ada yang mampu, ada yang enggak, ada yang kayak Surabaya, kemudian ada yang seperti Bandung, ada yang seperti Jakarta. Kan masing-masing beda. Makanya datanya nggak bisa sama. Dan ini saya juga baru tahu gitu loh. Oh, ternyata memang tahu dari dulu memang beda-beda. Tapi ukurannya itu kita nggak tahu. Sejauh mana selisihnya kita nggak tahu. Ternyata selisihnya itu dahsyat. Jauh sangat. Jauh beda gitu loh. Itu yang terjadi saat ini. Dan Pak Kepala akan melakukan audiensi dengan Kementerian Dalam Negeri dengan membawa data ini nanti ke depan. Anda akan melihat kondisi perpustakaan untuk peningkatan literasi masih jauh dari harapan. Karena apa? Setiap daerah punya treatment beda-beda. Harusnya ada standar. Untuk anggaran literasi harusnya segini gitu loh. Itu Ibu yang terjadi. Gitu. Iya, baik, Pak. Oke. Itu yang Hugging Face itu ya masih bisa diakses nggak, Pak? Enggak, sudah enggak. Jadi kita pakai yang ini, Bu. Nanti PIC kami akan memberikannya ke Ibu. Semua data ini akan Jadi, diberikan. oke. Jadi kami kalau misalnya ada sampel baru yang masuk untuk, Hmm, kan kami masih mau berusaha nih, Pak, hmm, karena di hmm. khusus nggak sangat ini ya, sangat mengecewakan nih. Jadinya nilainya 0, pembaginya tetap 3 kan, 3. Pak. Hmm, hmm, hmm. Makanya ini yang menyebabkan indeksnya jadi rendah jadinya. Iya. Hmm, hmm, hmm. Ah, Nanti ada eh, link baru untuk kami Enggak, melakukan enggak. penelitian ini Enggak. atau Nanti Ibu isi aja di situ, di data mentah itu. Nanti diberikan ke PIC kami untuk nanti mesin kami akan mendeteksi. Gitu. berarti nanti kami isi di Di eh sana, di Excel-nya. di Excel nanti Ya, dikirim sama ya, PIC. ya PIC PIC. wilayah. Pak Mas Oke, Freddy Bu atau Bu Regina Regina. ya, Pak. Iya, betul. Oke, baik. Terima kasih, Pak Oke, Irhamni. sama-sama. Oke, next. Pak Tuah Manurung. Silakan, Pak. Selamat pagi Mas, Assalamualaikum. Pagi, Waalaikumsalam. Gimana, Pak? Sehat, Pak? Aduh, hujan nggak? Enggak, di sini cerah. Hujan terus ini, Pak, di sini. Gimana, Pak? Gimana, Pak? Jadi kalau soal pertanyaan, saya pikir teman-teman yang lain sudah bertanya dan sudah akhirnya menjawab dengan jelas. Saya ingin menyampaikan komitmen aja sebenarnya. Kalau melihat hasil kami yang kami terima dari balai itu 6,9. Jadi kami realistis saja melihat hasil ini. Memang itulah kondisi real di tempat kita. Kondisi realnya memang begitulah. 6,72 ya. Apalagi misalnya perpustakaan khusus gitu. Kalau untuk perpustakaan khusus OPD sampai saat ini masih nol memang. Perpustakaan khusus rumah ibadah pun baru kita mulai 2005 sejalan dengan program TPB itu kemarin. Jadi kami pada prinsipnya sangat bersyukur kali dengan hasil yang sementara ini. Karena ini kan kesempatan kami untuk memperbaiki manajemen perpustakaan di daerah ini. Apalagi kalau kita yang membuat survei seperti ini kan biayanya lebih besar gitu. Kita dapat hasil ini kan bersyukur kali Mas. Kita mengeluarkan dana dan menjadi introspeksi kita ambil hikmahnya bahwa pembangunan perpustakaan di daerah itu kan harus serius. Apalagi kami sudah berkomitmen, jadi selama hari ini kan kita kan ada monitoring ke sekolah, ke perpustakaan gitu. Selama hari ini kan tidak jelas acuan kita dalam monitoring. Jadi kami perbaiki mengacu kepada instrumen-instrumen survei yang ada yang dalam survei itu. Saya pikir itu aja Mas. Mungkin satu lagi boleh silakan. Mau pertanyaan tentang akreditasi perpustakaan Mas. Kemana kami harus berbicara itu setelah itu? Akreditasi ada direktorat khususnya Pak. Iya. DSA, Direktorat Standarisasi dan Akreditasi. Ada ya, nanti. Kalau bisa Mas, bisa dijaprikan nomor kontaknya Mas. Boleh banget, nanti WA saya aja, Japri ya. Nanti saya berikan stafnya. Oke, ya. Mas. Oke, sip. Sama-sama. Mohon perhatian khusus juga ini Tanjung Balai dari boleh Pak. Nanti di Tanjung Balai itu sebenarnya ada banyak nih yang siap akreditasi nih. Pustakaan SD negeri itu di atas 35 sih, tapi ya boleh untuk kita lakukan lah. Ini juga SMP negeri berapa nih? SMP negeri ini 72 nih. SMP negeri 7 Kota Tanjung. Ya, kemarin udah akreditasi dapat nilai. Iya kan? Berarti datanya sesuai dengan kondisi lapangan ya, Pak? Iya, pas sekali Mas. Memang gitu. bisa dipungkiri lah datanya. Memang saintifik lah gitu.
Ya, ya udah. Oke, terima kasih Pak. Mudah-mudahan ini bisa berguna ya. Nanti kita kasih Iya, datanya buat nanti teman-teman di daerah untuk melakukan kebijakan tindak lanjut. Itu Pak. Oke, makasih Mas. next. Sama-sama Pak. Mari. Next dari PD Aceh. Oke. Silakan dari PD. Ibu, monggo. Susah dulu, Pak. Hah? Sumsel. Oh ya sudah. Sorry, sorry. Inian saya soalnya ini. Silakan. Silakan Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Irhami, wabarakatuh. Silakan. izin Pak tampilkan untuk Provinsi Sulsel terkait data sama Sulawesi Selatan ya. Ya, Ustaz. Sulawesi Selatan. Sebentar saya share dulu. Ini share screen view. Oke, semua ya. Provinsi ya Bu ya? Provinsi. Ah. Oke, 22 Ibu. Ini ya Bu ya? Ya, Benar Bu? benar Pak, benar. Ah. Izin Pak, Ya. kami minta saran masukan untuk Sulsel harus diperbagi di bagian mananya. Kayaknya di Oke. sekolah Pak. Ini ada sedikit salah perhitungan jujur aja Ibu. Ini harusnya provinsi cuma satu ini. Ini ada yang salah masukin data ini. Harusnya pustakaan umum itu cuma satu, provinsi aja. Nah, ini nih pustakaan umum nih ada 2, saya lihat ini. Harusnya itu cuma satu, Ibu. Karena apa? Kalau untuk pustakaan provinsi itu, kewenangan yang pustakaan umum itu hanya satu, yaitu provinsi itu sendiri. Nah, ini sebenarnya nggak 22, mungkin bisa lebih kayaknya. Ini nih, nanti kita perbaiki ya Bu ya, gitu Bu. Ini ada 2 soalnya. Harusnya perpustakaan umumnya cuma satu sebenarnya, tapi ini ada 2. Sebentar kita cek dulu di sini datanya itu yang salah tuh mana ya? Oh ada 2 gitu perpustakaan umumnya. Oh iya ini perpustakaan desa nyasar ini. Nanti kita hilangkan ini Bu ya. Ya ini nanti kita hilangkan ini. Ini sebenarnya bukan provinsi ini, bukan kewenangan provinsi ini. Ini catatan. Nanti kita catat, nanti kita perbaiki dan kita kontak Ibu ya. Ini data Pak, salah masuk. Ini kan yang kami harus mungkin tambah di sampel sekolahnya masih sangat kurang Pak ya. Iya betul. Karena mengingat kondisi geografis di tempat kami yang banyak daerah masih sulit dijangkau Pak. Jadi, tapi kami masih berusaha untuk tambah. Sejauh ini kita sudah mengumpulkan 175 sampel dan hari ini insya Allah masih sulit lagi. Kira-kira Pak kalau untuk memenuhi target 68% itu kami harus nilainya kira-kira bisa naik berapa Pak? Saya nggak tahu Ibu, karena saya nggak tahu kondisinya di sana seperti apa. Apakah sudah pernah ada dilakukan conditioning seperti ini gitu loh terkait dengan khususnya perpustakaan SMA ya. Apakah pernah sudah ada dilakukan survei sebelumnya? Kalau sudah sih mungkin akan lebih mudah. Tapi kalau belum ya kita nggak tahu. Saya jujur aja naiknya berapa saya juga nggak tahu. Tapi nanti yang pasti ini ada masalah ya. Harusnya kalau kita hitung ya, mohon maaf nih kita hitung di sini aja. Ini kan 2 ini sebenarnya 80 karena ini perpustakaan umum itu 80. Nih, misalkan Sulawesi Selatan indeksnya tuh 80. 87 ini bukan 4 harusnya. Ini 80, 2 tambah 80 tambah 19 tambah 20 lah. Bagi 3, harusnya 30 Ibu. 30-an. Ini makanya ada satu data nyasar. Data kesasar. Ini di sini nih. Ini karena tadi ada data. Nah, ini nih Desa Tapele ini bukan kewenangan Ibu, ini kabupaten kota. Nanti kita akan perbaiki. Betul. Nggak apa-apa Ibu. Untung dilihat. Nanti Ibu kontak saya ya. Nanti kita akan coba perbaiki ya. Gitu Bu ya. Ya, nanti kontak saya. Kalau sudah dihapus itu 30, sekitar 30-an. Ya. 30-an, 30-an, sekitar 30-an. Karena ini 80 harus bukan 40. Itu Ibu, gitu. Naik. Ini karena proses salah data. Nanti teman-teman kalau memang ada yang sekiranya data itu bukan milik teman-teman dan sekiranya itu merugikan teman-teman, silakan diperbaiki gitu.
kami menyediakan nanti ada masa sanggah lagi untuk hal ini gitu loh. Itu gitu. Itu Ibu ya, nanti kita perbaiki ya ini ya, yang umum ini nggak 2 ini, harusnya 1. Itu salah data tadi. Ada yang masuk salah data. Jadi nanti kita akan perbaiki 80 tambah 20 ya sekitar 30-an lah Bu. 33 kan 100 dibagi 3 kan 33. Ini bukan 22 nih. Tapi 33. Nanti kita akan siapkan dokumennya untuk perbaikan ya. Terima kasih, Pak. Oke. Silakan Ibu, next dari PD. Yuk, makasih Pak Samsul. Semangat provinsi. Oke. Baik, terima Oke. kasih Pak Irhandi. Silakan Mungkin Ibu. langsung saja ya, kami dari Kabupaten PD setelah lihat laporan kemarin itu di perpustakaan khusus itu kami masih kosong ya Pak. Iya. Jadi seandainya nih kami buat penambahan data, apa ada kemungkinan nilai kami itu bertambah nggak Pak? Ada kemungkinan bertambah dan juga akan ada kemungkinan berkurang. Tapi biasanya sih bertambah ya, karena kosong ini kan, ini sekarang ada poin nambah pasti. Gitu. Kemudian kan bukti fisiknya apa sama seperti kemarin Iya, atau sama. gimana ya Pak? Di foto segala macam, ada absensi segala macam, bukti kelengkapan, lalu dibuatkan Google Drive, lalu dicantumin di situ linknya, agar mesin kami bisa periksa, tim kami bisa lihat. Untuk perpustakaan khusus ini Pak, perpustakaan Puskesmas bisa masuk ya Pak? Bisa masuk. Silakan. Puskesmas, Oke, mungkin. rumah ibadah itu bisa masuk Bu. RSUD ya kalau ada. OPD kami lebih prefer sebenarnya OPD sih. Cuma kalau daripada nggak ada ya sudahlah, akhirnya ya rumah ibadah. Atas Rumah ibadah Puskesmas mungkin bisa masuk ya Pak? Bisa masuk. Oke, terima kasih Sementara Pak, itu. mungkin itu aja. Oke, silakan. Sama-sama Ibu, mari. Next. Dari Manggarai. Silakan dari Manggarai. Iya. Silakan Ibu. Halo, selamat pagi. Ya, pagi Bu. Selamat pagi, Pak Irham. Iya, pagi Bu. Pagi Bu. Iya. Kemarin kami sudah melihat laporan IPLN Kabupaten Manggarai, Pak. Hasilnya 1,89, Pak. Dari data yang kami lihat, untuk ke perpustakaan umum dan perpustakaan khususnya itu nilainya masih 0, Pak. Yang saya mau tanyakan, Pak, kebetulan kondisi di lapangan terkait perpustakaan desa dan kelurahan, hampir semua desa dan kelurahan di Kabupaten Manggarai belum memiliki perpustakaan. Yang saya mau tanyakan Pak Ilham, apakah kami tetap melakukan pendataan di perpustakaan desa dan kelurahan yang memang kondisinya memang tidak memiliki perpustakaan, Pak? Kalau saran saya enggak, jangan, karena nanti akan menambah beban. Karena nanti kan kalau misalkan di sini 0 semua ya, nanti dibagi. Misalkan ada 100 di sini nolnya, nanti dibagi. Sudah ada berapa nih? Udah ada 71, ditambah lagi yang 0 gitu kan. Maksudnya ditambah lagi yang nggak punya gitu kan. Otomatis nanti terbebani Bu. Ditambah lagi 100, jadi 100 dibagi 171. Dan sementara itunya 0 gitu. Nanti indeksnya malah turun. Gitu Bu. Jadi ya udah apa adanya aja, nggak usah ditambah-tambahin. Gitu Ibu. Jadi tidak usah dilakukan pendataan ya Pak Irham? Nggak usah. Yang ada nanti membebani yang lain. Untuk perpustakaan desa dan kelurahan? Iya. Jadi itu jadi catatan Ibu aja. Berarti untuk tahun depan kita pengembangan perpustakaan kemana nih? Ke sini. Atau ya sudahlah, daripada nggak ada sama sekali, lebih baik kita melakukan pembinaan yang sudah ada aja. Jadi nanti indeksnya, indeks dasarnya naik, ininya juga pasti naik. Di sini. Gitu. Gitu Ibu. Oh iya, begitu juga dengan perpustakaan khususnya Pak Rihira. Iya, sama. Untuk perpustakaan khususnya terutama perpustakaan OPD itu juga hampir semua OPD di Kabupaten Manggarai tidak memiliki perpustakaan. Ya sudah. Kecuali ini perpustakaan rumah ibadah. Hanya persoalannya Pak Irham, di rumah ibadah menurut data dari Perpusnas ada beberapa rumah ibadah yang sudah masuk dalam data. Dan itu otomatis kan sudah dilakukan pendataan, Pak Irham. Apakah untuk tahun 2026 ini kami tetap melakukan pendataan atau bagaimana, Pak? Silakan melakukan pendataan, Ibu. Nanti bulan Juni aja lakukan. Gitu. Oh, bulan Juni ya, Pak? Ya.
Jadi Eh, sekarang dipersiapkan aja yang mana yang perlu didata segala macam, sehingga nanti oh, sudah tahu akan kemana gitu. berarti tetap dilakukan pendataan ya Pak, walaupun Yap, sudah ada di aplikasi pendataan iya betul, aplikasi data Perpusnas. iya betul. Untuk formatnya bagaimana Pak? Pakai Apakah data kami yang ini tetap aja, biar nggak usah format dua yang kali kerja. sebelumnya, Format yang 2000, yang sekarang, yang IPLM ini pendataannya. yang kemarin untuk tahun 2025 kami pakai ya Pak? Iya, iya. Yang Oh, sekarang baik ini Pak, yang baik kita Pak. pakai, itu aja. Jadi Ibu nggak perlu ngumpulin data Oh, lagi. Gitu. oh Ya. linknya Pak? Hmm? Apakah ada linknya? Link nanti untuk Ibu bikin aja sendiri pakai Google Form. 2026? Ibu bikin Oh, sendiri linknya aja. pakai Google Form. Kami buat sendiri ya Pak? Iya, silakan. Tapi Tapi itu field-fieldnya, nanti otomatis kan tidak terkonek langsung ke Perpusnas ya Pak? oh enggak, nanti kan Ibu kan Ya punya kan? data sendiri. Nanti Untuk link tinggal yang Ibu. kami buat sendiri. Betul. Nanti kan Ibu memberikan kami data mentahnya, sehingga nanti bisa kami proses. Begitu Ibu. Oh, Mm-mm. oh baik Pak Irham. Mm-mm. Terima kasih Oke. Pak Irham. Sama-sama Ibu. Selamat Mari. pagi. Pagi. Yuk. Oke. Next. Yuk. Dari mana nih? Oh, oke, dari tadi Pak siapa tadi? Harusnya Pak harusnya tadi Pak Muhammad, tapi ya sudah, Pak Muhammad dari Kukar. Udah lama dia ngantri. Silakan Pak Muhammad. Ya. Mohon izin. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Iram nih, Mm-mm. sedikit mungkin ada uh, bertanya tentang kalau TKM dan IPLM itu, kalau TKM itu lebih tinggi daripada IPLM, Mm-mm. itu menurut ini mungkin mohon penjelasan juga Mm-mm. supaya ketika TKM itu kan minat baca terhadap Mm-mm. terhadap minat baca ya, survei terhadap Mm-mm. minat baca. Mm-mm. Tapi kalau untuk IPLM ketika itu mungkin ada bermasalah rendah, mungkin di sana mungkin kita bisa melihat apa saja kendalanya, entah itu pengelolaannya, ya Ya. kan? Belum. Tapi kalau untuk TKM itu lebih kepada melihat minat baca masyarakat Mm-mm. Mm-mm. secara umum seperti itu. Mm-mm. Mm-mm. Jadi bukan berarti kalau misalnya TKM-nya tinggi terus apa namanya IPLM-nya rendah itu Mm-mm. rasa itu aneh, itu serasa bukan seperti itu. Mungkin kalau misalnya IPLM-nya rendah itu kan kita melihat lagi ke dalamnya apa saja yang menjadi permasalahan, kenapa Mm-mm. entah itu saprasnya tidak Mm-mm. mendukung seperti Mm-mm. itu. Nah, kalau Mm-mm. untuk minat bacanya secara umum kan misalnya lebih banyak masyarakat yang berminat untuk membaca. Cuma penyedianya, kita sebagai eh, penyedia untuk apa namanya sarana prasarananya, pengelolanya yang tidak tidak mensupport tentang itu yang mungkin menjadi perhatian terhadap eh, pendataan kita ini seperti itu. Itu yang mungkin itu dulu Pak. Gimana Pak? Menurut Bapak? Oke, kalau terkait hubungan antara IPLM dan TKM, jujur saya belum melakukan analisis lebih lanjut terkait ini, karena masih dalam proses pengambilan data. Kami akan melakukan setelah seluruh pengambilan data ini selesai. Kami akan lakukan itu. Bagaimana korelasi antara IPLM dan TKM? Ketika IPLM kecil, korelasinya berapa persen? Adakah korelasinya? Dan faktor mana aja yang akan yang paling berpengaruh terkait dengan dua hal ini? Kami saat ini belum melakukan itu. Jujur aja, belum melakukan itu. Apakah IPLM berpengaruh langsung atau tidak langsung? Berapa persen pengaruhnya? Kami belum melakukan itu. Karena apa? Proses data saat ini belum selesai, pertama. Kedua, kami harus ngelayanin teman-teman dong. Masa kami tinggalin itu demi sidekick project? Oh enggak, gitu. Jadi saat ini kami sedang melakukan yang namanya, oke, ambil data dulu, datanya bagus, datanya jujur dan baik gitu kan, sesuai dengan standar kami, baru setelah itu kami akan lakukan. Nah, terkait dengan hal-hal yang memang janggal, Pak. Itu akan kita lakukan yang namanya penyelidikan lebih lanjut gitu sih, terkait karena memang kemarin ada beberapa kasus kami kembalikan IPLM-nya. Data TKM-nya kami kembalikan. Kami meminta mereka untuk melakukan pendataan ulang. Karena kami menemukan hal yang janggal terkait dengan jawaban-jawaban mereka.
Seperti itu. Jadi kami dengan sangat terpaksa harus melakukan yang namanya cut off. Data mereka kita cut. Karena apa? Tidak sesuai dengan standar pertama, kedua juga ada data yang janggal, sehingga kami harus melakukan data ulang. Seperti itu, Pak. Jadi apakah otomatis ketika IPLM-nya rendah tapi minat bacanya tinggi? Bisa jadi. Karena karena TKM itu mengukur human behavior. Bisa jadi yang diambil adalah orang yang memang berada di wilayah tertentu. Karena kan orang membaca itu kan nggak harus dengan perpustakaan. Gitu kan? Nggak harus di perpustakaan kan? Bisa jadi secara ekonomi dia punya akses terkait dengan bahan-bahan bermutu. Dia punya akses ke toko buku. Dia punya akses ke terbitan-terbitan terbaru. Dia punya akses ke internet yang menyediakan buku-buku bermutu. Bisa jadi seperti itu. Jadi memang tidak secara langsung mempengaruhi, tapi pengaruhnya berapa persen saya belum hitung. Itu aja sih yang saya bisa jawab. Karena memang saat ini kami fokus untuk IPLM dan TKM untuk keperluan administrasi kinerja Bapak Ibu. Sebagai LPPD, Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Daerah. Ya kan? Itu dulu yang kami kerjakan. Setelah itu baru kami akan lakukan evaluasi. Kemudian termasuk juga yang tadi dibilang pertanyaannya banyak yang mengeluhkan. Pertanyaan sampai 80, iya kami harus akuin terlalu banyak. Kemungkinan kita akan melakukan yang namanya evaluasi kembali terkait dengan pertanyaan-pertanyaan ini sehingga nanti akan lebih bagus pertanyaannya, akan lebih bermutu tanpa mempengaruhi nilai-nilai yang sekarang. Jadi kami lakukan ini dengan sangat hati-hati saat ini untuk bisa lebih baik lagi di kemudian hari. Datanya lebih bagus, tidak ada lagi yang dengan cara curang gitu kan. Seperti itu. Itu sih Pak, dari jawaban dari kami. Pak, bisa ditampilkan Pak untuk Kutai Kartanegara Pak? Boleh, sebentar ya. Oke. Kaltim ya? Iya, Kaltim. Kabupaten Kutai Kartanegara ya. Ya. Oke. Ya, ini. Ya Pak, gimana Pak? Silakan Pak Muhammad. Ya, Heeh. mohon dibantu Pak untuk menjelaskan apa yang menjadi ini. Oke, ini yang jadi masalah sebenarnya satu, kurang target. Udah gitu aja. Targetnya masih 27% dari 68. 27% dari 100%-nya 68 itu maksudnya. Jadi populasinya targetnya kan 400 ya. Terkumpul jenisnya itu 120. Ya, baru 120. Umumnya juga sama. Kemudian khususnya belum ada. Khususnya silahkan cari, tadi saya sudah jelaskan. Dan kondisinya juga saat ini diagnostiknya ya seperti ini. Nah, ke depan itu rekomendasi saya adalah ini ada yang double juga nih Pak kayaknya. Oh, Perpustakaan Mahardika nih Pak. Beda lagi Pak ya? Kenapa Pak? Perpustakaan Mahardika itu lain lagi ya? Perpustakaan umum ini desa. Desa, itu desa Pak? Desa. Oke. Ya sudah, oke. Kemungkinan ini ya oke Pak. Kayaknya dari kami ya kurang populasi aja, kurang sampel aja sih. Terus ini Pak, dari apa yang kami lakukan untuk pendataan ini, mungkin entah itu OPD dan kami sudah melakukannya juga beberapa hari yang lalu untuk UPD dan sebelumnya juga sekolah itu mungkin tadi apa yang menjadi kendala kami karena gini, sebenarnya di balik kita yang sebagai UPD yang menangani ini lebih jauh lagi kepada misalnya kayak di pemerintah sendiri ini secara ininya menganggap penting enggak seperti itu? Karena Ya. apa? Karena apa? Ketika misalnya kita masuk ke sekolah gitu kan, kita dari misalnya dari dinas pendidikannya saja mungkin tidak terlalu seperti itu. Dan mohon mungkin Pak dari hasil dari apa yang dari pendataan ini mungkin bisa apa yang Bapak sampaikan tadi ada hubungan yang inilah untuk ada intervensi dari entah itu dari pusat
terhadap ke dinas yang terkait. Kalau kalau di sekolah itu dinas pendidikan. Kalau untuk desa itu misalnya dinas apa DPMD seperti itu yang lebih bisa mungkin contoh mungkin ketika desa itu ada menyantumkan terkait misalnya setiap lomba desa misalnya seperti itu. Ini penilaiannya salah satunya itemnya adalah keberadaan perpustakaan. Seperti itu ketika kita kita sebagai OPD ini kita cuma mensupport terkait apa yang mereka butuhkan. Kita pembinaan. Tapi kalau kita mewajibkan mereka seperti itu sedangkan mereka tidak merasa itu penting. Jadi bagaimana kita untuk bisa memperbaiki ke depannya, meningkatkan sedangkan dari dari mohon maaf dari pemerintah saja serasa tidak terlalu menganggap itu penting. Kenapa tidak terlalu penting? Karena OPD yang terkait misalnya dinas pendidikan, DPMD, yang masing-masing ranahnya terkait di bawahnya desa, sekolah, itu tidak terlalu. Jadi kita datang ke sekolah, kita datang ke desa, ya tidak terlalu dianggap seperti itu. Jadi bagaimana ini? Jadi kalau misalnya IPLM ini rendah, mungkin lebih kepada perhatian, Pak. Perhatian mohon mungkin dari pusat itu ada sedikit perhatian yang khusus untuk seperti ini karena itu tadi pemerintah menganggap penting enggak? Kalau menganggap penting mungkin itu. Percuma kita Baik, capek oke. untuk mensosialisasikan minat baca, meningkatkan IPLM sedangkan untuk supportnya tidak ada. Mungkin itu, Pak. Baik, itu nanti kita akan diskusikan dengan pimpinan yang pasti nanti data ini akan dibawa ke Kemendagri terkait dengan kondisi real saat ini. Itu aja Pak dari kami Pak. Siap. Termasuk Mungkin untuk itu saja, pendataan, Pak. termasuk Ya. nanti untuk pendataan kami usahakan kalau memang memungkinkan kita akan berikan instrumen ini ke Dapodik sehingga Dapodik juga tahu kondisi real perpustakaan yang ada di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Seperti itu. Dan nanti kita usahakan ada semacam kayak sanksi kunci gitu. Jadi sanksi, kalau dia nggak ngisi maka dana BOS 5% untuk perpustakaan tuh nggak turun. Dah gitu aja. Nah, itu Pak salah Nah, satunya. itu. Seperti halnya tadi desa, lomba desa itu terkait Ya, pokoknya nanti kita item akan usahakan, penilaiannya Pak. ada salah satunya mengaitkan seperti itu. Mungkin satu lagi Pak, boleh Pak? Ya, udah kasihan Pak yang lain, Pak. Sorry, Pak. Oke, Maaf, Pak. Pak. Makasih Pak. Oke. Mohon maaf. Oke, Terima karena saya kasih. juga harus rapat Assalamualaikum sampai sini. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dari Pak Kabupaten Sumedang. Silakan Ibu. Silakan Bu. Ibu siapa ya? Ibu dari Sumedang, ya Ibu. Oh iya, Silakan Bu. ya maaf izin lagi sama itu pimpinan. Maaf izin bertanya ya. Ya boleh, Buat silakan Ibu. Sumedang itu kan secara yang umumnya yang sekolah itu sudah terpenuhi ya. Cuma kurang yang khususnya. Nah yang khususnya itu kami kan dari desa, terus dari TBM. Kebetulan alhamdulillah kami sistemnya mengisi via spreadsheet langsung, mereka dibagi menjadi 27 kecamatan, masing-masing kecamatan punya PIC sendiri-sendiri. Nah, Oke, sekarang tuh sudah memenuhi, Pak. Tapi ketika dilihat ternyata desa itu isi koleksinya ada yang cuma 40, 50, 70, terus OPD juga sama, ada yang cuma 400 di bawah 1000 itu gimana ya? Nggak ya apa-apa sudah kah? apa adanya, nggak apa-apa, apa adanya Oh, aja. takutnya malah udah mah kita cuma 477 malah tambah kecil lagi. Enggak, udah apa adanya aja. Nanti kan kita lihat tahun depan kita kontrol lagi. Ini ada peningkatan enggak? Kalau memang enggak ada ya perlu treatment khusus. Dan data ini nanti kan diberikan aja ke Pak Bupati. Kan ya perpustakaannya masih begini. Tuh, lihat aja perpustakaan SD kagak ada. Indeksnya cuma 1 dari 100 gitu. Cuma kalau misalkan kita lihat, nah harusnya perpustakaan sekolah kita itu harusnya kayak gini. Kayak perpustakaan saya tanya Ibu, SMP Negeri Tanjung Sari, bagus nggak? Bagus ya? Bagus ya. Perpusnya bagus. Sebentar ya, sebenarnya saya bukan sudah tidak di perpustakaan dan bukan pustakawan, saya sudah pindah ke Diskominfo. Jadi sebaiknya gitu. nanti mungkin Mukabid yang bertanya yang lebih hafal di ya sudah. lapangannya. Nanti kontak saya aja ya untuk diganti PIC-nya ya, kasihan soalnya kalau Ibu. Oh iya, nanti saya gitu terakhir 28 ini langsung digantikan. Oh ya sudah. Oh ya 28 mudah-mudahan sih udah selesai juga sih IPLN Iya, ini. iya, iya. Saya sudah pindah ke dinas baru. Baik. Baik Ibu. Oke.
Oke, next deh, Bu Nur Aisyah. Sebentar, jadi Oh, boleh, boleh. dimasukkan saja ya. Kebetulan tadi katanya puskesmas juga boleh masuk. Boleh, Nanti boleh, kita silakan, tambahkan silakan. sampai tanggal Senin. Jadi Ah, ah. kita masukkan. Nah, itu yang nilai 1-1 itu nggak bisa dihapus ya, digantikan dengan yang lebih baik. Boleh tidak? Yang mana? Kan tadi Satu-satu mana? katanya ada sekolah yang Oh, cuma silakan. 1. Oh, boleh ya? Silakan, nggak Nah, apa-apa. Hugging Face yang ini nanti di-share ya sama Bapak biar bisa Nggak, tahu per item ke udah PIC. di-share sama PIC. Sudah sama PIC. Oh, Nanti belum PIC yang Pak. akan. Kita baru di-share yang Google Drive-nya saja. Yang Oh, Hugging Face ini belum ada di ke grup Bu kok. Sukma. Ada, Oh, ada di grup kok. Oke, Ya, siap-siap. Nanti ya, saya minta lagi ya, ke Bu Sukma. Terima ya. kasih Bapak. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, next. Terakhir, Bu Aisyah. Selamat pagi Pak, izin Silakan. tanya. Ini kami buka Hugging Face-nya, indeks dasarnya 33,08, lalu indeks PLM finalnya sama dengan 3308. Nah, kami lihat di daerah lain itu biasanya indeks dasar itu lebih tinggi daripada indeks final. Nah, itu gimana ya Pak? Ya, itu Artinya seperti apa? artinya bahwa indeks final Ibu ya segitu. Karena kan, ntar saya cek dari kabupaten. Kota Bontang. Oh, Kota Bontang. Oke, berarti emang kondisinya seperti itu, Ibu. Jadi kondisi di tempat Ibu itu 30, dan itu udah maksimal. Ya, sama ini kan. Karena kan Ibu nggak dapat penyesuaian poin. Ibu udah ngumpulin sekolah sebanyak 101%, kemudian misalkan umumnya 150, ya. Kemudian ininya, poinnya apa? Ya nggak ada gitu loh. Karena emang kondisi di tempat Ibu memang nggak terlalu banyak kelurahan. Kelurahannya nggak banyak ya? Iya, ada 15 kelurahan, 3 Nah, itu. kecamatan. Ya, 3 kecamatan Oh. berarti 18. Ya, benar. Seperti ini. Jadi emang kondisinya ya seperti ini. Ya, 33 ya karena memang kondisi di lapangan itu perpustakaannya emang masih 30, 40. Tuh, lihat. 65. Ya, memang masih segitu, Ibu. Nah, berarti tahun depan PR untuk Kota Bontang adalah memperbaiki secara kualitas indeks yang ada di sini. Menjadi standarnya untuk perpustakaan sekolah nih. Perpustakaan umum standarnya itu harus seperti perpustakaan ini, ya. Perpustakaan Vire-Vire, ya. Kemudian untuk sekolahnya itu harus perpustakaan Etam Cerdas SMP Negeri 7 Bontang. Ini sekolah favorit ya? Iya, Pak. Nah, itu. Pemenang lomba juga. Nah, itu berarti datanya akurat ya. Ya, oke. Kalau datanya akurat berarti standar perpustakaan SMP, SD dan SMP itu harus standarnya adalah seperti ini. Perpustakaan Etam Cerdas SMP Negeri 7 Bontang. Berarti dia standarnya harus seperti itu. Nah, nanti pembinaannya Ibu lakukannya di sini. Yang di bawah Q3 ini gimana caranya nyebrang ke sini? Sorry. Jadi ini deh. Ya, gimana caranya yang di Q3 itu dia nyebrang ke kanan gitu loh. Yang ada di kiri dia nyedi ke kanan. Caranya gimana? Ya tanya tuh perpustakaan negeri SMP Negeri 7 apa yang udah dia lakukan untuk melakukan supaya indeksnya itu tinggi. Apa yang udah dilakukan kepala sekolah itu nanti akan di-cloning sama ini di kelurahan juga seperti itu. Itu sih Ibu. Jadi kalau mau menaikkan indeks, Bu, jujur terus terang di kota Ibu itu Ibu kotanya lebih enak lah. Artinya sudah siap untuk meningkatkan kualitas dari segi meningkatkan perpustakaan dari segi kualitas bukan kuantitas. Karena kota Ibu kecil sehingga fokusnya itu lebih enak. Bandingkan dengan kota sebesar tadi Cilacap, kotanya gede, banyak yang harus dilakukan dan secara kuantitas dia masih kecil. Masih harus berjuang secara kuantitas. Nah, sementara Ibu itu udah enak dalam tanda kutip tinggal meningkatkan kualitas. Inilah alasan kenapa kita nggak memberikan predikat pada IPLM, baik, sedang, rendah. Karena masing-masing daerah itu beda karakteristiknya. Kita nggak bisa bilang itu sama. Lain sama TKM. Kalau TKM kan memang dia pakai standar acuan nasional. Tapi kalau IPLM tidak. Kalau TKM itu lebih pada human behavior. Lebih pada interaksi manusia. Tidak ada intervensi. Kalau ini kan ada kebijakan yang harus dilakukan. Melekat eratnya itu kebijakan gitu. Jadi kebijakan publik sehingga banyak faktor yang memang mempengaruhi kondisi perpustakaan yang ada di Indonesia. Jadi alasan kami adalah tidak memberikan predikat ya karena ini masing-masing Bontang ya tentu beda dengan tadi di Kukar daerahnya gitu kan. Sehingga ya kalau kita berikan rendah, tinggi, sedang ya walaupun secara kualitatif bagus tapi
ya nggak bisa disamain gitu loh. Samanya rendahnya di Bontang dengan rendahnya di Jakarta, ya beda. Rendahnya di mana gitu, di Banten atau di Serang dengan rendahnya di Tangerang itu beda gitu loh. Karena apa? Di Tangerang rendahnya mungkin karena hal yang lain, di Serang rendahnya mungkin karena akses dan lain sebagainya gitu loh. Itu sih Bu dari kami. Dari saya mungkin itu aja. Ada lagi karena Izin tanya ini Pak, Mm-mm. tadi ada disebut tentang data perpustakaan khusus atau OPD yang dimiliki sama Perpusnas. Nah itu kan data given, kami bisa minta kan Pak? Insya Allah nanti kita akan berikan, tapi kita proses dulu ya Bu ya. Soalnya Oh ya. datanya berantakan banget. Jujur perhatian tim kami adalah menyelesaikan IPLM ini dulu. Ibu-ibu, bapak ibu bisa mendapatkan laporan terkait IPLM dari KM sebagai bukti laporan LPPD dulu. Itu dulu yang kami selesaikan. Lepas itu baru nanti kita akan bereskan evaluasi sistem yang sekarang ini ada. Lalu kita akan implementasikan di tahun yang akan. Tahun ini untuk lebih baik lagi. Gitu Ibu ya. Data kita akan berikan nanti semua ini untuk nanti kebijakan Bapak Ibu untuk melakukan yang namanya intervensi di tahun-tahun depan. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih. Mohon maaf waktunya sudah habis karena saya juga harus, kami tim juga harus ada kegiatan lain yang harus kami lakukan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.